Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan kunci sidang proposal skripsi atau tesis atau disertasi. Teman-teman semua, para mahasiswa, pada akhir perkuliahan, mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 selalu atau mutlak harus membuat tulisan akhir atau tugas akhir, yaitu berupa skripsi untuk S1, tesis untuk S2, dan disertasi untuk S3. Nah, dalam pembuatan skripsi, tesis, maupun disertasi, ini harus dilakukan penelitian terlebih dahulu. Karena baik skripsi, tesis, maupun disertasi ini merupakan karya tulis akhir yang harus dibuat berdasarkan hasil penelitian yang harus saudara-saudara lakukan. Nah, sebelum ada penelitian, maka di sini harus dibuat proposal terlebih dahulu. Proposal penelitian untuk penyusunan skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, proposal ini akan diujikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah bisa dilanjutkan proposal tersebut untuk dijadikan luaran berupa skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, pada ujian atau sidang proposal skripsi, tesis, atau disertasi ini seringkali mahasiswa merasa khawatir akan nanti tidak lolos, tidak bisa dilanjutkan dalam penelitian tersebut. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi kisi-kisi dalam ujian skripsi. Pertanyaan kunci tersebut yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji itu saya bagi menjadi 4 bagian pokok. Yang pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan judul. Itu selalu pasti ditanyakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pendahuluan. Nah, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan metode penelitian. Yang keempat, berkaitan dengan landasan teori atau konseptual yang akan digunakan untuk analisis dalam pembahasan, dalam hasil penelitian dan pembahasan nanti. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan kunci yang menjadi 4 pokok ini. Dari 4 pokok pertanyaan kunci ini di breakdown menjadi beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang selalu ditanyakan, yang pertama adalah apa judul skripsi atau penelitian saudara. Nah, ini selalu ditanyakan. Nah, untuk menjawab judul, pertanyaan mengenai judul ini, saudara sebaiknya hafal judul saudara. Namun, kalau misalnya tidak hafal, bisa dibaca dalam catatan yang sudah saudara persiapkan untuk menghadapi ujian proposal tersebut. Ya. Jadi sebaiknya memang hafal. Namun bisa juga kalau misalnya sampai tidak hafal, bisa melihat catatan. Jadi sebelum ujian proposal, sebaiknya saudara sudah mempersiapkan catatan kecil mengenai judul dan sebagainya yang kira-kira nanti akan dipertanyakan oleh dosen penguji. Nah, judul ini selalu pasti ditanyakan. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yang biasanya muncul adalah mengapa saudara mengambil judul tersebut? Nah, ini adalah alasan yang kuat mengapa saudara mengambil judul tersebut. Nah, ini merupakan latar belakang yang melandasi saudara mengambil judul tersebut. Nah, judul ini tentu diambil dari suatu permasalahan yang saudara temukan. Ya. Nah, di sini menjawab mengapa atau latar belakang mengambil judul tersebut itu harus dengan alasan atau latar belakang yang ilmiah, bukan individual. Ya. Harus jawaban ilmiah di sini. Misalnya karena ada kesenjangan atau ada ketidaksinkronan antara teori dengan praktek, atau antara das sollen atau yang seharusnya dengan das sein atau senyatanya. Misalnya
Dalam pembebanan hak tanggungan seharusnya dilakukan dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan harus dilakukan pendaftaran hak tanggungan tersebut di kantor pertanahan. Nah, ini dasolennya atau yang seharusnya. Jadi seharusnya itu hak tanggungan itu didaftarkan supaya terjadi hak tanggungan. Tetapi ternyata di dalam praktek saudara menemukan bahwa di dalam kehidupan masyarakat ada yang tidak melakukan pendaftaran. Nah, inilah ada masalah antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya. Jadi di sini ada ketidaksinkronan atau ada kesenjangan antara teori dengan praktek, antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan praktek di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu bisa saudara kemukakan mengapa Anda mengambil judul tersebut, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang biasanya juga muncul di sini adalah apa permasalahan yang saudara angkat dalam skripsi atau tesis atau disertasi saudara. Nah, ini harus dijawab dengan tegas, jelas, dan penuh rasa percaya diri. Rumusan masalah apa yang saudara temukan? Nah, ini berdasarkan temuan yang saudara temukan di dalam kehidupan sehari-hari, dari penelitian awal, ya, penelitian pendahuluan yang saudara lakukan. Nah, itu ya. Jadi bukan sesuatu yang individual sifatnya, tetapi harus secara ilmiah saudara mengemukakan apa permasalahannya ini. Nah, misalnya tadi ada kesenjangan antara teori dengan praktek, ada ketidaksinkronan apa yang seharusnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang senyatanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat, dari mana saudara menemukan masalah penelitian tersebut? Nah, ini juga harus dijawab secara ilmiah. Bukan karena individual, misalnya saudara itu bekerja di sebuah tempat di mana permasalahan itu terjadi, atau mungkin saudaranya ada di sana dan sebagainya, atau mungkin rumah Anda dekat dengan penelitian yang saudara temukan tersebut. Itu bukan. Tetapi di sini dasarnya adalah penelitian awal. Kemudian dari penelitian awal itu ditemukan bukti-bukti bahwa ada ketidaksinkronan, ada kesenjangan antara teori dengan praktek misalnya, seperti yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian pertanyaan yang kelima yang biasa muncul, mengapa saudara tertarik untuk meneliti masalah tersebut? Nah, ini latar belakang tadi ya. Latar belakang kenapa saudara mengambil judul tadi ini juga berkaitan dengan mengapa saudara tertarik untuk meneliti hal tersebut. Nah, tadi kembali bahwa ada sesuatu masalah, sesuatu problematika ini adalah adanya kesenjangan antara teori dengan praktek, adanya kesenjangan, adanya ketidakwajaran yang seharusnya begini ternyata begitu gitu ya. Jadi ada ketidaksinkronan antara dasolen dan dasen, misalnya seperti itu. Nah, ini tonjolkan kesenjangan sehingga menimbulkan fenomena yang terjadi tersebut. Nah, inilah masalah kenapa saudara mengambil masalah untuk diteliti seperti itu. Kemudian yang keenam, apa tujuan penelitian saudara? Nah, ini jawabannya adalah bahwa Anda tujuan untuk meneliti itu apa? Harus disesuaikan dengan permasalahan saudara. Jadi sesuai dengan permasalahan tersebutlah Anda ingin melakukan penelitian tersebut dengan tujuan A, B, dan seterusnya. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering muncul adalah apa manfaat penelitian saudara? Ya. Ini kemukakan secara jelas. Apa kontribusi dari penelitian saudara tersebut. Jadi urgensinya ini untuk menonjolkan bahwa benar-benar ini urgen untuk dilaksanakan, ya. Urgensinya apa? Nah, inilah manfaat itu sebaiknya dikelompokkan antara manfaat teoretis dan manfaat praktis.
Ya, manfaat praktisnya misalnya untuk siapa, misalnya ya bagi pembentuk undang-undang misalnya ya, maka ini sangat penting untuk penyusunan peraturan perundang-undangan ke depan supaya lebih memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kehidupan masyarakat, misalnya seperti itu. Jadi kemukakan secara jelas kontribusinya apa, misalnya untuk pembentuk undang-undang apa, kemudian untuk masyarakat itu apa, untuk pelaku bisnis apa, misalnya seperti itu. Jadi jelas kontribusinya itu untuk siapa. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8 yang biasanya ditanyakan oleh dosen penguji dalam ujian proposal adalah, apa metode penelitian yang saudara gunakan? Nah, ini sesuai metode yang saudara gunakan. Jadi, kemukakan secara jelas metode apa yang saudara gunakan, serta alasan-alasan mengapa saudara menggunakan metode penelitian yang bersangkutan. Nah, ini tergantung dari metode yang saudara gunakan. Jadi, kemukakan secara jelas metode apa yang digunakan. Karena supaya jelas nanti untuk mencari data, ya, untuk menemukan berbagai informasi data, baik data primer, data sekunder, ini supaya jelas. Jadi metodenya harus jelas. Nah, ini saudara harus kemukakan memakai metode yang mana dan alasannya apa, ya. Kemudian yang ke-9 yang biasanya juga ditanyakan oleh penguji dalam ujian proposal adalah di mana penelitian tersebut saudara lakukan. Jadi saudara akan melakukan penelitian itu di mana, itu sudah jelas. Karena proposal ini digunakan untuk penelitian nanti. Jadi lokasi yang akan Anda tuju juga harus jelas beserta alasannya, ya. Mengapa Anda atau saudara memilih lokasi yang bersangkutan? Ya. Kemudian pertanyaan yang biasa ditanyakan lagi adalah yang ke-10, konsep dan teori yang saudara gunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian saudara. Jadi ini sebaiknya saudara itu menguasai apa teori yang atau konsep yang akan saudara gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang saudara kemukakan atau saudara angkat dalam penelitian saudara. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan permasalahan tadi. Nah, harus sinkron dengan judul. Jadi hal-hal yang ada di dalam permasalahan itulah saudara harus tahu akan dianalisis menggunakan teori atau konsep yang mana, ya. Kemudian selanjutnya, nah itu tadi ya 10 hal pokok yang biasa ditanyakan dalam ujian atau sidang proposal baik skripsi, tesis maupun disertasi. Pada umumnya pertanyaannya itu hampir sama, hanya saja bedanya itu masalah kedalamannya saja. Biasanya kalau untuk penyusunan disertasi, pertanyaan mengenai landasan teori, kemudian konseptual itu lebih diperdalam, ya, jadi lebih banyak pertanyaan ke arah sana. Nah, itulah tadi hal-hal kunci yang biasa ditanyakan oleh dosen penguji dalam sidang atau ujian proposal skripsi, tesis, maupun disertasi. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk para mahasiswa pada umumnya dan juga seluruh masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.